Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita pendakian Gunung Cikuray part yang terakhir. Jadi buat kalian aku saranin untuk nonton part sebelumnya dulu agar nyambung dengan cerita kali ini. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langit sudah mulai gelap, tapi kita belum sampai di pos 2. Di jalur menuju pos 2 ini, gangguan semakin jelas terlihat. Kita sudah lelah berjalan, tapi pos 2 tak kunjung sampai. Kulihat jam sudah pukul 8 malam. Ini kok nggak sampai pos 2 ya? Aku berbicara dalam hati dan tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Akhirnya Pak Ilham meminta untuk kita break sejenak karena memang ini sudah tidak masuk akal. Jumlah tim kita saat itu ada 19 orang karena yang lainnya dahulu turun. Kita semua terus beristirahat dan terus dihantui rasa takut. Kita semua diam, tak ada yang berbicara sama sekali. Tiba-tiba Rani yang dipapah oleh Pak Ilham mendadak berteriak. Sepertinya Rani kembali kesurupan, dan bukan cuma Rani, tapi Aji pun ikut-ikutan kesurupan. Mereka mengeram dan menunjuk tangannya ke arahku. Lalu keluar suara dari mulut Rani. "Kamu tetap di sini." Seperti tersambar petir, aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rani. Bulu kudukku berdiri dan jantungku berdetak kencang. Mereka berdua mulai tak terkendali. Kita semua dibuat panik waktu itu. Terlebih lagi aku yang dari tadi diperhatikan mereka berdua. Matanya yang tajam melihat terus-menerus ke arahku. Aji pun terus-menerus tertawa dan ini membuatku benar-benar takut. Hingga aku pun berdiri di belakang kedua temanku. Badanku mulai bergetar dan aku mendadak lemas. Kulihat kabut pun mulai turun dan membuat suasana ini semakin mencekam. Tiwi. Pak Ilham menyandarkanku dari lamunan. "Plesit, ada sama kamu kan?" tanya Pak Ilham. "Iya Pak, ada nih di tas Tiwi." Aku membongkar tasku dan segera mengambil plesit dan menyerahkan ke Pak Ilham. Plesit dipasang untuk melindungi kami dari kabut malam itu. Kita benar-benar tak bisa bergerak dan bingung karena selama berjam-jam pos 2 belum terlihat. Aku terus memperhatikan Pak Ilham yang sedang sibuk memasang plesit dan dibantu kawan-kawan yang lain. Setelah plesit terpasang, aku lihat ada sesuatu di belakang Pak Ilham. Iya, ada bayangan hitam besar persis di belakangnya. Sontak aku bengong ketakutan. Tiwi, kamu kenapa?" seru Pak Ilham memperhatikan tingkahku. Ada itu." Tanganku menunjuk ke arah belakang Pak Ilham. Dengan perlahan Pak Ilham menengok ke arah belakang dengan menggunakan senter. "Mana? Nggak ada apa-apa kok," jawab Pak Ilham. Tapi aku masih dengan jelas melihat bayangan itu berada tepat di belakangnya. Aku langsung menghampiri Tommy dan Rizal. "Tom, aku lemas. Aku takut. Aku udah gak sanggup lagi." Perasaan ini membuatku tidak terkontrol dan ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini. "Kak, istighfar." Sambil tangan Tommy memegang pundakku dan aku disuruh duduk oleh Rizal. "Istirahat dulu kak. Kakak kayaknya kecapean." Akhirnya aku pun turuti perkataan Tommy dan Rizal. Aku pun duduk sendiri dan tidak ada yang aku pikirkan selain beristirahat waktu itu. Suasana saat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Yang tadinya ramai kini menjadi tenang. Entah apa yang sedang terjadi, tapi ini sedikit membuatku lega. Aji dan Rani pun mulai tenang. Bayangan hitam besar yang tadi kulihat pun sudah tidak ada. Dan di sini baru aku melihat Anwar sedang duduk bersebelahan dengan Putri. Aku senang akhirnya bisa melihat mereka, namun aku merasa kalau ia benar-benar aneh. Kawan-kawanku hanya duduk terdiam,
Mungkin mereka lelah dengan semua yang telah terjadi pada kita. Saat itu, aku merasakan betapa perih mataku, dan aku pun merasa kalau wajahku penuh dengan air mata. Kak Tiwi, kulihat wajah Aji tepat persis berada di depanku. Sontak saja ku kaget, karena setauku Aji tadi kesurupan. Pergi, jangan dekati aku. Aku mengelak karena takut dengan Aji. Kak, sadar kak, ayo kita pulang. Kurasakan tangan Aji menepuk-nepuk punggungku. Ji, ini benar kamu kan? Tanyaku pada Aji. Iya kak, ini Aji. Kakak kenapa dari tadi nangis? Aku terdiam mendengar perkataan Aji. Jelas-jelas aku sedang duduk sendirian dari tadi. Sejak kapan aku menangis? Tanyaku pada Aji. Sekitar 30 menit kakak menangis sambil berteriak, jawab Aji. Tapi aku tidak menangis, Ji. Justru aku melihat kalau kamu nanti kesurupan. Aku mempertegas apa yang kulihat. Enggak kak, tadi sehabis kakak ngasih flashlight ke Pak Ilham, kakak tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak. Aji menceritakan hal itu, dan ini benar-benar membuatku pusing mana yang benar. Setelah mendengar penjelasan Aji, aku pun langsung mual dan aku pun muntah-muntah. Sejak kejadian itu, keadaan mulai membaik. Kita semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang. Kita bergerak dan aku pun mengikuti dari belakang. Tiba-tiba Aji menarik tanganku hingga terjatuh. Kakak mau kemana? Tanya Aji terhadapku. Seketika aku terbelalak melihat bibir jurang berada tepat di depanku. Ternyata dari tadi aku melewati jalur yang menuju ke arah jurang dan aku tidak menyadari itu. Aku tak bisa berkata apa-apa dengan semua kejadian ini. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku tenang, aku pun berdiri kembali. Aji, aku ikut di belakang kamu ya. Iya kak, ikuti Aji aja kak. Kita berdua berjalan dan tidak berselang lama, akhirnya kita tiba di pos 2. Sampai di sana sudah ada 4 orang tim evakuasi dan kita yang mengalami cedera langsung dibawa untuk ditangani. Aku dan Rani mendapatkan penanganan dari tim evakuasi. Rani dipijat kakinya karena memang Rani sama sekali tidak bisa berjalan waktu itu. Setelah Rani selesai dipijat, kini giliran aku. Dari mulai pergelangan tangan hingga ke bahu atas. Badanku terasa bergetar ketika dipijat dan tanpa kusadari keluar teriakan dari mulutku. Lapar! Yang masih bisa kudengar dan kuingat hanya itu. Tiba-tiba pandanganku mulai gelap dan aku tidak mengingat apa-apa lagi selain itu. Setelah itu kita semua kembali berjalan menuju ke base camp dan dipandu oleh beberapa tim evakuasi. Setelah lama kita berjalan, sampailah kita di warung-warung dan kita beristirahat. Di sana aku pun melihat ada Anwar yang sedang tertidur dan juga Putri yang sedang mengobrol dengan Siska. Semua silih berganti masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu kita makan bersama. Kita makan sambil berbincang-bincang dan aku ditanya. Kita makan sambil berbincang-bincang dan aku ditanya Kak Cecep. Kang Cecep ini seorang pengurus inti di base camp pemancar. Kamu yang bernama Tiwi? Tanya Kang Cecep. Iya Kang. Kamu kenapa? Beliau berbicara sambil tersenyum. Aku gak kenapa-kenapa kok Kang. Setelah rombongan kalian pergi dari sini, Akang tidak bisa tidur. Akang kepikiran pada kalian semua, terutama sama kalian. Tangan Kang Cecep menunjuk aku, Rani, Siska, dan juga Putri. Kami berempat cuma bengong tak berkata apa-apa dengan perkataan dari Kang Cecep. Berapa orang yang haid saat ini? Tanya Kang Cecep. Aku sama Putri Kang. Aku menjawab dengan singkat. Kamu salah, kata Kang Cecep. Maksudnya? Tanyaku bingung. Sebenarnya yang haid saat ini ada 8 orang dari kalian.
Kang Cecep menegaskan perkataannya. Aku benar-benar mulai bingung apa yang dimaksud Kang Cecep. Jadi selama ini dari 10 orang wanita cuma 2 orang yang tidak haid dan 8 orang lainnya itu haid semua. Lalu kenapa kamu selalu mengambil jalan ke kiri terus? Kang Cecep kembali bertanya padaku. Enak aja Kang, jalannya tuh landai Kang, dan gak terlalu sulit lah, jawabku. Landai dari mana? Kalau kakak mau tahu, di samping kakak itu jurang. Putri tiba-tiba saja memotong pembicaraanku dengan Kang Cecep. Aku hanya bengong mendengar Putri bicara. Pantas saja sewaktu aku di pos 5, aku terasa ingin jatuh terus. Bahkan sampai 2 kali aku terjatuh. Lalu kenapa kamu seperti takut dengan Rani? Kang Cecep kembali bertanya. Rani kesurupan Kang, dan aku seperti diancam, jawabku ketakutan. Justru aku tidak melihat kamu sewaktu perjalanan trek pulang, Rani berbicara. Jelas-jelas kamu tuh yang kesurupan Ran. Banyak saksinya kok, jawabku ke Rani. Dan tiba-tiba Putri berbicara. Aku justru takut waktu lihat kakak di dalam tenda. Karena yang aku lihat itu sepertinya bukan kakak. Makanya aku tidur menghadap belakang karena aku takut dengan kakak. Putri berbicara sambil duduk meringkuk. Aku semakin bertambah bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kang Cecep menjelaskan bahwa ada 2 sosok yang mengikuti kalian. Sosok yang berada di tubuh Tiwi adalah Wulan, dan yang berada di tubuh Rani adalah sosok jahat penghuni sini. Wulan siapa Kang? Tanyaku. Wulan itu seorang perempuan desa yang dibunuh oleh pacarnya dan dibuang ke gunung ini. Namun sampai sekarang jasadnya tidak diketemukan. Wulanlah yang menyelamatkan kalian dari penunggu sini. Mendengar penjelasan dari Kang Cecep, kami semuanya diam dan merenung. Aku lihat jam sudah pukul 2 pagi. Kang Cecep mempersilahkan kami untuk beristirahat. Kami pun tertidur lelap dan tanpa sadar pagi pun datang dan kami bersiap-siap untuk pulang. Kami pun pamit pada Kang Cecep dan berterima kasih atas pertolongannya setelah mau berangkat. Lagi-lagi aku tidak melihat Anwar dan juga Putri. Dan itulah tadi akhir dari cerita pendakian Gunung Cikuray. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.